Pak Anies. Ini pasti yang sudah ditunggu-tunggu oleh teman-teman. Oke. Masih menyambung konteks akar kesejarahan dari tim yang tadi dijelaskan oleh Pak Danton. Mungkin Pak Anies bisa memperkuat dengan konteks saat ini bagaimana visi dan misi dari tim, dan terutama adalah apa gagasan utama di balik revitalisasi dari tim ini. Silakan Pak Anies. Ya. Terima kasih Mbak Vivi. Teman-teman semua perhatian saya hormati. Pertama terima kasih sudah sempatkan untuk ikut hadir sore hari ini. Boleh dibilang you are among the first untuk menikmati teater ini. Ini satu dari berapa? 6 ya sekarang di sini, di tim yang kita punya. Nah, terkait dengan revitalisasi, saya ingin mulai sedikit dengan ketika kami berkampanye tahun 2016. Waktu itu kami menyusun 23 janji untuk Jakarta. Janji nomor 16 itu tentang kebudayaan. Jadi ketika berbicara tentang Jakarta, itu kami tidak hanya melihat Jakarta sebagai sebuah tempat orang mencari penghidupan, tapi di sini juga sebuah kota yang kehidupan dalam aspek kebudayaan juga harus mengalami pertumbuhan. Jadi, dan 16 itu adalah revitalisasi berbagai pusat-pusat kesenian, termasuk Taman Budaya Benyamin Sueb. Waktu itu kita melihat tim ini sebagai sebuah tempat yang juga harus revitalisasi. Ada satu janji yang kita katakan adalah tentang pusat dokumentasi HB Yasin. Itu akan dilakukan revitalisasi total. Nah, ketika sudah mulai tugas, kita melihat tim ngobrol dengan para seniman, melihat nampaknya tidak bisa hanya sekedar pusat dokumentasi sastra HB Yasin saja. Gitu. Ini keseluruhan, ini sesuatu yang pada waktu itu 2018 pas masuk usia 50 tahun. Jadi pada saat itu kemudian kita temukan juga bahwa sudah ada hasil sayembara. Udah ada hasil sayembaranya nih dari Pak Andra Matin. Hasilnya ada, lihat kenyataan di sini, lihat kebutuhan. Oke, let's scale up. Ini menjadi sebuah revitalisasi menyeluruh atas Taman Ismail Marzuki. Kenapa itu dilakukan begini? Kami melihat Indonesia sudah berhasil menelurkan para pelaku-pelaku seni budaya yang bukan saja hebat di dalam negeri, tapi mempesona di negeri orang. Saya kebetulan bertugas di Kementerian Pendidikan Kebudayaan. Pada tahun 2015, kita ini menjadi guest of honor di Frankfurt Book Fair nih, sama Bu Vivi juga di sana. Dan dunia melihat itu dengan rasa kagum atas apa yang kita kerjakan. Nah, saya memandang bila kita menempatkan tim itu hanya sekedar seperti kemarin saja, as usual, barangkali kita tidak bisa satu membawa pelaku-pelaku seni global datang ke Indonesia. Yang kedua, membawa pelaku-pelaku seni Indonesia next level untuk mereka bisa menjadi bukan saja pelaku seni Jakarta, pelaku seni nasional, tapi juga pelaku seni skala global. Ekosistemnya harus disiapkan untuk sebuah ekosistem karya-karya seni berskala global. Jadi kami memandang revitalisasi ini itu lebih dari sekedar soal bangunan baru, tapi ini adalah bagaimana kita melakukan refresh, menyegarkan kembali, sehingga kita nanti akan menyaksikan munculnya proses saling belajar di antara para seniman, proses interaksi, proses penampilan yang nantinya akan bisa bermanfaat pada kemajuan seni budaya di Jakarta. Nah, jadi itu yang kemudian melatar belakangi mengapa kita justru mendorong yang komprehensif. Nah, ketika komprehensif ini, disitulah kemudian kami melihat rancangan yang ada itu fit dengan kebutuhan itu. Tapi, ada tapinya nih. Tapinya kita tahu bahwa mengelolanya itu akan jauh lebih leluasa ketika ini
kegiatan seni itu dikelola dengan pola manajemen yang punya fleksibilitas. Kami merasakan dulu ketika mengurusi Frankfurt Book Fair tuh, itu segala macam ketentuan pemerintah itu luar biasa ketatnya, sampai mau menerjemahkan buku saja. Menerjemahkan buku itu kita punya tantangan yang sangat besar sekali. Dan akhirnya di waktu kita ngerjain itu, Inspektorat Kemdikbud itu di-embeddedkan ke dalam tim Frankfurt Book Fair, embedded di dalam situ supaya tidak salah gitu. Dan ikut dibawa ke Frankfurt untuk menghindari kekeliruan. Kenapa? Karena aturan di dalam birokrasi itu amat ketat. Nah, bagaimana kita membangun sebuah ekosistem seni yang di situ ada begitu banyak hal yang tidak bisa dibuat standar biaya umumnya, SBU-nya, tapi harus dibiayai dan harus hidup, tumbuh, berkembang. Itulah sebabnya kemudian kita tidak melakukan pembangunan ini di bawah dinas kita, tetapi ditugaskan kepada institusi Jakarta Propertindo yang merupakan BUMD DKI Jakarta. Jadi dari awal kita berjawab, kenapa? Supaya ada ruang fleksibilitas di dalam pengelolaan. Nah, sebelum ke sana, saya ingin ceritakan dulu, di 2018 hal pertama yang kita lakukan terkait kebudayaan adalah memisahkan pariwisata dan kebudayaan menjadi dua entitas yang berbeda. Itu yang kita akan lihat. Bagaimana kebudayaan itu menjadi satu dinas tersendiri, pariwisata itu satu dinas tersendiri. Karena ketika pariwisata dan budaya itu jadikan satu, maka yang kebudayaan itu it's never designed to make money, dan tidak boleh didesain untuk mencari keuntungan. Tapi kalau pariwisata memang untuk menggerakkan perekonomian. Itu kalau berada dalam satu badan, yang satu arahnya utara, yang satu arahnya selatan. Ini problem, dipisah saja. Sehingga Dinas Kebudayaan mengurusi Taman Ismail Marzuki, kemudian itu awalnya, lalu Jakpro ditugaskan untuk membangun dan nanti mengelola. Jadi kami berkeinginan satu, ini menjadi sebuah ekosistem seni budaya berskala global. Yang kedua, kami ingin agar ada fleksibilitas pengelolaan, karena itu ditugaskan kepada badan usaha milik daerah. Nah, saya ingin garis bawahi di sini soal pengelolaan ini. Bu Vivi, kalau boleh ya. Jadi, kenapa BUMD ditugaskan mengurus kebudayaan? Barangkali di Indonesia belum ada badan usaha ditugasi ngurus kebudayaan. Tapi kalau badan usaha ditugasi ngurus transportasi sudah banyak. Padahal ketika badan usaha ngurus transportasi, dia juga tidak dirancang untuk mendapat untung. Ya, ada MRT, ada Transjakarta. Itu adalah badan usaha di mana kita melakukan PMD itu ke situ. Ada PSO di situ. Dan itu ada dana yang dimasukkan oleh negara kepada institusi milik negara yang berupa PT untuk dia menyelenggarakan kegiatan yang memberikan manfaat bagi orang banyak, yang kegiatan itu tidak bisa mendapatkan keuntungan. Nah, kalau PT itu 100% murni, tidak bisa dikerjakan. Tapi kalau negara itu bisa untuk melakukan kegiatan yang di situ memberikan manfaat, tapi belum tentu memberikan keuntungan. Itulah peran negara. Nah, ini yang membedakan. Nah, cuman karena kita sudah terlalu lama melihat PT itu dikejar untuk cari untung, jadi begitu dengar PT akan mengelola tim, ada rasa khawatir nanti terjadi komersialisasi. Tidak. Komersialisasi terjadi bila dia dituntut untuk mencari untung. Bila tidak dituntut mencari untung, kita membutuhkan fleksibilitasnya sebagai sebuah organisasi yang bisa mengelola aktivitas seni di tempat ini. Nah, kami berharap ini dikawal. Kami berharap ini dikawal nih. Jadi diumumkan juga sekarang, tolong bantu dikawal supaya besok ke depan alokasi anggaran untuk kegiatan kebudayaan, alokasi anggaran untuk kegiatan kesenian tidak mengalami pengurangan, bahkan harus mengalami penambahan di kemudian hari. Jadi kita jangan pandang ini sebagai kegiatan yang harus memberikan untung, tidak. Sama seperti transportasi umum,
Kalau orang lebih banyak naik kendaraan umum, itu manfaatnya kualitas udara lebih baik karena polusi lebih rendah, tingkat kemacetan mungkin lebih turun, rasa kebahagiaan orang dalam mobilitas meningkat. Jadi itu sifatnya kadang-kadang intangible. Nah, inilah yang harus dikerjakan oleh badan pengelola di bawah Jakpro nanti. Dia memiliki fleksibilitasnya sebuah perusahaan, tetapi dia menjalankan misi pembangunan. Jadi misinya adalah misi pembangunan yang tidak dikejar untuk keuntungan. Itu yang kedua. Yang ketiga, di sini ada sebuah atau sebuah tempat dengan pelaku-pelaku utama yang tadi disebutkan. 1 ada DKJ, 2 ada Akademi Jakarta, 3 ada IKJ. Yang saat ini kita berharap di ekosistem ini mereka semua bisa menjadi penjaga agar Taman Ismail Marzuki makin dan tetap dan makin menjadi sebuah ekosistem yang sehat. Nah, dengan IKJ memang ada tantangan tersendiri. Kita berharap revisi undang-undang tentang Jakarta yang sekarang sedang dalam proses nantinya bisa mengembalikan kewenangan Pemprov DKI Jakarta untuk mengelola perguruan tinggi, untuk fasilitas perguruan tinggi, sehingga kita bisa memiliki keleluasaan untuk bekerja bersama dengan institusi perguruan tinggi yang selama ini kita punya keterbatasan. Nah, di dalam skema itu kami berharap nanti dan ini sudah disiapkan, badan pengelola itu ada pengawas. Pengawasnya adalah dari DKJ. Ini yang mengawasi, memastikan bahwa kegiatan di dalam tim ini sejalan dengan arah pembangunan atau pengembangan kegiatan seni budaya di Jakarta. Itu, Bu Vivi. Oke, terima kasih Pak Anies. Enaknya nanyain Pak Anies adalah karena